Halo para netizen-netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Hari ini kita bakalan mereview sesuatu yang sedikit berbeda daripada biasanya ya. Yang dimana kita kalau mereview itu seringnya motor Jepangan. Nah, bisa dilihat bahwa kalau misalnya di depan kita ada sebuah motor besar yang berwarna merah itu sangat amat berciri khas ya. Kalau warna merah itu dari produknya siapa ya? Selain dari model atau merek Jepangan itu, yaitu kan Honda. Nah, kalau ini dari Eropaan, yaitu dari negara Italia, yaitu Ducati. Dan Ducati ini kalau misalnya kalian tahu, pasti sudah tahu. Ya, benar. Jadi kalau ini adalah Ducati Monster 1100 Evo. Jadi Ducati Monster. Kenapa dibilang Ducati Monster? Jadi bentuknya kalau misalnya bisa dilihat perawakannya itu seperti monster ya kan. Monster uka-uka gitu, jadi terlihat sangat garang, besar, dan gagah gitu dipakainya. Kalau misalnya dibawa di jalan tuh kelihatan kayak babang-babang yang perjalanannya jauh gitu, karena ini kelihatan touring look banget, karena cara nyetirnya kan gagah banget gitu. Cara ridingnya nih, ini kita coba naikin ya. Sebelum kita review, kita coba naikin dulu riding modenya, riding modenya lagi, cara bawa motornya. Jadi ini cara bawa motornya seperti ini. Stangnya stang baplang, yang dimana kalau stang baplang itu terlihat kitanya jadi postur tubuhnya lebih melebar seperti orang mau nyeruduk. Dan ini dia ketangnya kan lebar, tadi yang gue bilang lebar. Kakinya juga nggak terlalu ke belakang atau pakai apa ya namanya, underbone. Nggak kayak pakai underbone kan dia terlalu ke belakang. Ini dia kayak biasa aja modelannya, kayak ya gini nih postur kakinya. Jadi postur kakinya kayak biasa gini. Jadi nggak terlalu, kan kalau misalnya motor sport lu kan dia stangnya nunduk banget, terus kakinya terlalu ke belakang gitu. Nah, kalau model Ducati Monster ini setirnya agak sedikit beda ya. Dibilang touring banget juga enggak, dibilang sport banget juga enggak. Jadi ini kayaknya kawin silang dari antara sport sama touring kayaknya. Jadi modelannya sedikit nungging, badan membungkuk, kaki tetap lurus. Jadi ini posisi ridingnya maco banget gitu, kayak lelaki tulen gitu. Terus suaranya juga bram. Nanti itu suaranya kita bakalan review setelah kita review motor keseluruhannya. Oke, jadi begitu cara ridingnya. Ini kalau misalnya moge kita pastiin standarnya itu harus benar-benar nyelentang ke sana ya. Karena kalau misalnya motor bebek kan biasanya kalau nggak nyelentang masih bisa berdiri, terus nanti jatuhnya ngedubrak. Kalau moge biasanya langsung jatuh. Makanya harus pastiin kakinya nih ke depan sono, biar nggak jatuh. Karena kalau jatuh motor ini mahal banget bodinya. Terus motor ini berkapasitas 1100 cc. Jadi sesuai dengan namanya Ducati Monster 1100 Evo. Jadi kapasitas motor ini adalah 1100 cc, yang dimana bermesin L-twin. Kalau misalnya ini L-twin karena dia posisinya yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Kalau misalnya kalian tahu Harley Davidson itu kan V-twin. Nah, V-twin itu dia bentuknya kayak gini nih posisinya. Nah, sedangkan kalau misalnya bisa dilihat nih posisi engine-nya itu dia L-twin. Terus dia udah pakai yang namanya ini swing arm. Swing armnya udah pakai yang modelan Pro Arm atau arm sebelah lah, single arm. Dan itu kan kalau misalnya motor Ducati udah biasa banget pakai yang namanya single arm gitu. Terus yang depan bisa dilihat bahwa ini udah pakai yang namanya upside down. Oke, jadi karena gua ngomong terus, jadi gua pengen lihatin kepada netizen dari langsung belakang kamera ya, secara dekat gitu maksud gua. Nah, ini dia Ducati Monster 1100 Evo. Kita mulai dari atas dulu ya. Jadi seperti yang gua udah bilang tadi, bahwa stangnya itu penganut sistem yang namanya stang baplang, yang dimana ini switch-switchnya itu cuman ada lampu jauh, dekat,
Terus sama lampu tembak. Sama ini ada apa namanya? Bukan lampu tembak ya. Ini mode yang nanti kalau dinyalain itu ada settingannya gitu. Dan ini gua nggak ngerti ya karena gua nggak punya moge. Ini cuman motor teman gua. Terus ini ada yang namanya kanan kiri, lampu sen sama klakson. Dan sebelah kanannya itu cuman biasa yang engine stop engine sama starter. Terus ini stangnya masih stang ya, garis spionnya masih original, gasnya juga gas spontan. Dan biasanya sih kalau Ducati itu stang gasnya ini nih pakai punya Domino ya. Jadi cuman ini kagak ada mereknya nih. Tapi gua nggak tahu ya. Kayaknya sih ini original masih bawaannya. Dan yang sebelah kiri handle couplingnya udah pakai yang namanya hidrolik mereknya Brembo. Ini bisa dilihat di Brembo. Jadi ini Brembo asli Thailand lagi, Brembo asli Itali, bukan Brembo Thailand. Dan yang sebelah kanannya juga pakai Brembo juga. Tabungnya juga pakai yang diameternya besar. Ini remnya pakai punya Brembo. Terus lampunya juga masih yang buat merek ini sih, merek ini tahun ini sih masih pakai halogen biasa, belum pakai LED. Terus yang tadi gue udah bilang depannya ini pakai shock breaker ini upside down, yang dimana upside downnya ini bisa disetting keras empuknya tergantung bobot berat badan Anda. Terus ya untuk review kali ini mohon dimaklumin ya karena gue di luar lagi hari Minggu juga, lagi San Mori, jadi banyak orang yang nyapa. Terus lanjut di sini namanya pala babinya atau kalipernya dia pakai mereknya Brembo 4 piston yang monoblok, bisa dilihat kan monoblok. Terus ini asnya juga pakai as gede karena motor ini bobotnya sangat berat banget. Asnya nih yang asnya bolong ini nih, asnya bolong. Dan ini disnya juga udah pakai yang namanya apa sih yang misah ini nih, gue lupa namanya apa. Nanti kalau misalnya kalian tahu tulis aja di kolom komentar, gue lupa. Jadi dia kalau misalnya monoblok kan dia rigid nih, nggak bisa kanan kiri. Jadi piringan cakram yang nyesuaiin buat bisa kanan kiri, jadi biar nggak gusrak gitu. Terus ini velgnya masih original dan bannya udah diganti atau belum diganti ya, kayaknya sih udah diganti karena ini kan motor tua. Dan ini dalam apa sih namanya, masih tebel-tebel banget, mereknya Batlux. Harus pakai Batlux ya, kalau misalnya pakai merek-merek lokalan takutnya jadi ban sabun alias licin, karena ini torsinya tinggi banget, dia gede banget. Yang sebelah kanannya sama yang tadi udah gue jelasin, dia pakai pala babi Brembo monoblok, dan yang ini juga sama. Dan ini udah pakai namanya ABS, jadi kalau misalnya lu rem mendadak nggak bakal stupi atau ngesot, karena dia nanti bakalan cekit gitu. Intinya sih nggak bakal gancet ya. Terus kita ke mesinnya. Nah, mesinnya ini menganut yang namanya L-twin. Jadi yang depannya ini kayak mesinnya Supra ke depan, sama yang ke belakang kayak mesin motor trail SE. Mesin motor trail SE kan dia ke belakang. Terus dipadukan mesin Supra dan motor trail SE, jadilah L-twin-nya Ducati Monster ini. Terus posisi karbunya di tengah sini nyelip, jadi buat memberikan suplai bahan bakar dari dua piston ini. Terus disambung sama ini exhaust, selang exhaustnya buat pembuangan bahan bakar. Dan ciri khasnya Ducati itu dia memakai namanya ini kopling kering. Jadi dia koplingnya tuh kering, makanya dia punya ciri khas suaranya berisik gitu, cik gitu. Kalau misalnya kayak di motor-motor biasa bunyi berisik kayak gitu, mesin lu bermasalah. Kalau misalnya di motor Ducati ini, Ducati Monster terutama, dia nggak bakal bermasalah. Emang ciri khas itu berisik. Modelannya tuh kayak kolam cupang. Jadi ini kelihatan nih nanti kalau dinyalain, nanti kita lihat ya, dia pas di starter dia muter, nanti kita lihat ini bakalan muter. Terus ini juga udah diganti sama ownernya, blok koplingnya udah diganti jadi lebih packaging, yang dimana
modelnya lebih warna dan trendy. Terus yang belakangnya nih, remnya, master remnya pakai juga mereknya Brembo, bisa dilihat nih Brembo, lambangnya Brembo. Jadi pastilah Brembo lah, karena torsinya kan gede banget, pakainya Brembo. Knalpot lokal punya, ini dia custom knalpotnya. Dan ini yang sangat spesial dari motor ini, dia menganut yang namanya single arm. Single arm itu jadinya cuman sebelah doang, kayak motor Ninja gua, dia cuma sebelah doang, jadi lebih ganteng banget karena pegangannya cuma sebelah doang. Dan yang bedanya dari yang punya gua tuh, pro armnya atau single armnya, dia pakai yang namanya model satu baut atau satu mur. Jadi ini kalau satu baut ini dia lebih mudah saat pembukaannya karena cuma satu doang. Setelah lu buka udah copot semua nih ban nih, peleknya nih, bless. Jadi dia pakai sistem model ini kan, mobil F1 atau mobil balap itu kan dia cuma pakai satu baut. Nah itu dia memakai sistem ini. Terus bagian kaliper belakangnya dia pakai yang namanya Brembo pastinya. Dan yang belakangnya ini juga sama, dia pakai ABS. Kan biasanya kalau motor-motor Jepang kan ABS-nya cuma di depan. Nah ini kalau ini depan belakang, biar bertujuan safety pastinya. Dan ini kondisi rantainya atau tampak rantainya, itu shockbreaker belakangnya juga original. Gua nggak tahu ya shockbreaker ini originalnya tuh bawaannya Ohlins apa merek lain gitu, atau bawaannya Ducati ngeluarin branding sendiri, gue juga kurang tahu. Dan ini juga ada keterangan bagaimana cara install rantainya. Dan ini persneling giginya kayak motor biasa ya persnelingnya, cuman dia lebih pendek. Dan ini buat koplingnya nih, apa sih, hidrolik koplingnya juga diganti, sama selangnya juga diganti gitu. Jadi oh ya, belakangnya juga ini diganti pakai ini single sheet. Gue nggak tahu ya, kalau misalnya gue salah tolong di komplain aja kalau ini bawaannya bisa single seat apa enggak ya. Gue juga nggak tahu nih, mohon dimaklumi nih. Dan ini brandingnya nih 1100 Evo Ducati Monster gitu, mantap. Dan ini kisi-kisinya buat lubang udaranya gitu. Kita langsung coba nyalain aja kali ya, yang buat penasaran suaranya kayak gimana. Oke. Oke, kita langsung nyalain aja. Ini kondisinya udah netral, pastiin motornya netral karena ini motornya torsinya tinggi. Jadi kalau misalnya kalian pakai moge harus lebih safety lagi daripada motor biasa. Langsung starter aja. Kondisi nyala speedometernya, ada kilometer, RPM, netral, bensin kalau mau habis. Jadi indikator bensinnya nggak ada, cuma ada indikator tanda doang kalau ini bensinnya mau habis. Begitu guys. Jadi kita langsung coba tes jalan aja ya.
Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe kalau misalnya kalian suka, dan see you.